Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda hari ini? Menemani pagi yang cerah ini, Ragam Indonesia menghadirkan rangkaian informasi yang menarik dari berbagai penjuru Nusantara. Kali ini Ragam Indonesia akan mengeksplor keindahan alam di salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Ya, Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan memiliki banyak pulau-pulau kecil yang menjadi daya tarik kabupaten ini. Berpusat di Painan yang juga merupakan kawasan wisata rujukan setiap hari libur, Pesisir Selatan pantas diberi julukan Negeri Sejuta Pesona. Sajian kuliner pesisir yang dapat Anda nikmati di Painan yang pertama yaitu Randang Lokan. Ini adalah sajian rendang dengan bahan yang menjadi ciri khas daerah pesisir, yaitu lokan atau yang lebih kita kenal dengan kerang. Ini adalah sajian yang memadukan tradisi cara masak ranah Minang dengan hasil laut yang biasa didapat di daerah pesisir. Lokan yang digunakan bisa jenis kerang air tawar ataupun kerang laut. Di Painan, lokan biasa dijual di pinggir jalan. Hal ini biasa dilakukan nelayan yang telah selesai melaut. Harga lokan sendiri dipengaruhi oleh musim dan juga permintaan. Sahabat, randang lokan sudah menjadi kuliner sehari-hari masyarakat Painan. Untuk membuatnya, ini dia bahan-bahannya. Semua bumbu rempah dihaluskan terlebih dulu ya, sahabat Ragam. Setelah semua bahan siap, pertama rebus lokan terlebih dulu agar cangkangnya bisa secara otomatis terbuka, sehingga mudah untuk mengambil dagingnya. Lihat, setelah direbus selama 30 menit, cangkang lokan perlahan mulai membuka seperti ini. Jika air sudah cukup matang, semua lokan akan membuka cangkangnya. Kalau sudah begini, tinggal ambil bagian dagingnya lalu bersihkan. Kalau sudah dibersihkan, kini siapkan santan dan masak hingga mendidih. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan, mulai dari bawang merah, bawang putih, kunyit, dan lado atau cabai. Setelah itu tambahkan pala, kayu manis, batang sereh, kapulaga, dan asam kandis. Aduk terus hingga semua bumbu tercampur dan santan mendidih. Kemudian masukkan lokannya, terakhir masukkan daun tapak leman yang telah diiris kecil dan daun jeruk setelahnya. Nah, kecilkan apinya sambil terus diaduk kembali hingga santan kelapanya mengental serta menjadi kering. Kalau sudah seperti ini, randang lokan siap untuk disajikan. Sahabat Ragam, dilihat dari tampilannya saja sudah menggoda bukan? Menikmati randang lokan tak perlu banyak lauk. Cukup dengan nasi hangat saja, cita rasa kenikmatannya akan menyelimuti mulut Anda. Benar-benar masakan yang harus Anda cicipi saat berada di Painan, sahabat Ragam. Oh iya, tambahan informasi nih sahabat. Rendang sebenarnya bukanlah suatu nama masakan, melainkan suatu cara memasak yang orang Minang biasa menyebutnya merandang. Karena terkenal akan kenikmatannya, pada tahun 2011 rendang diakui sebagai makanan paling lezat di seluruh dunia yang digelar oleh CNN Internasional. Luar biasa bukan? Kuliner rumahan selanjutnya yang dapat Anda nikmati di pesisir selatan ini adalah gulai pisang mudo. Sahabat Ragam, jika biasanya kita mengenal gulai dengan isian ayam atau daging, ternyata di tanah Minang ini gulai banyak diolah dengan menggunakan pisang muda. Meski yang digunakan pisang belum matang, tapi justru tekstur dan rasanya ini yang akan menambah kenikmatan pada sajian daerah pesisir Sumatera ini. Yang diperlukan untuk membuat gulai pisang mudo adalah semua bumbu yang ada dihaluskan terlebih dulu ya. Setelah api siap, panaskan santan. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan mulai dari kunyit, bawang merah, bawang putih. Aduk hingga rata. Tambahkan kelapa parut, daun kunyit, batang serai, dan daun ruku-ruku yang masih sejenis dengan daun kemangi. Ketiga bahan ini digunakan untuk menambah cita rasa dan aroma pada gulai.
Setelah aromanya keluar, masukkan pisang muda satu persatu, aduk kembali agar santannya tidak pecah. Jika perlu, tambahkan garam untuk menguatkan rasa. Setelah pisang cukup matang dan kuah santannya sudah manggalaga, itu tandanya gulai pisang mudo siap untuk disajikan. Manggalaga adalah sebutan oleh masyarakat Minang saat kuah mendidih. Sahabat Ragam, ciri khas dari gulai di pesisir selatan ini adalah kuah santannya yang berwarna kuning dan memiliki tingkat kekentalan yang lebih dibanding daerah Minang lainnya. Hal ini dikarenakan penggunaan santan pada masakan yang dihadirkan di daerah pesisir lebih banyak, sehingga kuah santan yang dihasilkan juga lebih kental. Sahabat, cita rasa gulai yang gurih dan aroma pisangnya dijamin akan menggugah selera makan Anda. Rasa pedas juga ikut menghiasi mulut Anda saat mencicipi kuliner yang satu ini. Ya, tentu saja, karena ciri khas dari masakan Ranang Minang adalah kuah santan yang kental dan pedas. Yang pasti enak deh sahabat Ragam. Sajian yang terakhir yang patut Anda cicipi saat berada di pesisir selatan yaitu ada palai bada. Bagi masyarakat Jawa, kuliner ini serupa dengan pepes. Palai adalah cara memasak dengan cara dipanggang dan dibungkus daun pisang. Sementara bada adalah jenis dari ikan teri yang merupakan bahan utamanya. Kalau di Jawa pepes menggunakan ikan yang besar, maka palai bada ini adalah pepes ikan teri dengan campuran beragam jenis rempah. Nah, ini dia bahan-bahannya. Setelah bumbu halus, iris daun kunyit terlebih dulu dan bersihkan daun kemangi. Nah, sekarang campurkan cabai, jahe, kunyit, bawang merah, kemiri, perasan jeruk nipis, dan garam. Lalu aduk semua bahan yang ada hingga tercampur rata. Setelah bumbu tercampur, tambahkan parutan kelapa lalu aduk-aduk kembali. Perbandingan bumbu dan parutan kelapa tergantung selera Anda. Jika tak ingin terlalu pedas, Anda dapat tambahkan lagi parutan kelapanya. Tergantung dari keinginan Anda, sahabat. Nah, terakhir masukkan ikan bada atau ikan terinya. Aduk sebentar dan siap dibungkus dengan daun pisang. Sebelum dibungkus, adonan palai bada dibagi menjadi 4 bagian. Ini artinya palai bada yang dibuat ada 4 bungkus. Masukkan tiap bagian adonan palai bada pada daun pisang. Untuk satu bungkus palai bada biasa digunakan 2 hingga 3 lapis daun pisang. Nah, ada tips nih sahabat Ragam agar daun pisang tidak mudah sobek dan lentur saat membungkus palai bada. Sebelum digunakan, panasi daun pisang terlebih dahulu hingga warnanya berubah. Dengan cara ini daun pisang tidak mudah sobek dan mudah untuk ditekuk saat membungkus palai bada seperti ini. Setelah semua adonan dibungkus, saatnya memanggang palai bada. Panggang dengan api yang stabil dan jangan lupa untuk membaliknya. Saat proses pemanggangan inilah minyak dan air yang ada pada adonan serta daun pisang akan keluar. Tunggu hingga daun pisang menjadi gosong dan aroma palai mulai keluar. Ini tandanya palai bada sudah siap untuk disantap. Aroma rempah dan juga gurihnya bada akan membuat Anda terus menikmati sajian yang satu ini. Dan yang pasti, rasa pedas namun tetap membuat Anda nagih untuk melahap palai bada sampai habis. Selamat mencoba ya! Selain menikmati kuliner nikmat yang tersaji di Kabupaten Pesisir Selatan, Anda juga harus merasakan camilan yang menjadi ciri dari daerah pesisir ini. Nah, yang pertama ada lompong sagu. Lompong sagu ini merupakan kue tradisional Minang yang sudah jarang ditemui loh sahabat Ragam. Bahkan di pasar tradisional di daerah Painan juga sulit ditemukan. Hanya di beberapa tempat saja yang masih menjual cemilan unik ini. Itu pun waktunya juga tidak menentu. Untuk membuat lompong sagu, ini dia bahan yang diperlukan. Pisang yang biasa digunakan untuk membuat lompong sagu adalah pisang emas. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan pisang kepok sebagai penggantinya. Pertama, kupas pisang terlebih dahulu. Lalu masukkan bahan-bahan lainnya seperti gula pasir, garam, kelapa parut. Kemudian haluskan pisang dan semua bahan dengan menggunakan botol. Tekan perlahan hingga semua bahan tercampur.
Setelah pisang menjadi adonan lembut, tambahkan sagu dan aduk kembali agar adonan menjadi kalis dan siap untuk dibungkus. Ambil adonan sebesar sendok, letakkan pada daun pisang, kemudian ratakan dan isi dengan irisan gula merah. Bungkus dan tutup dengan menjepitkan lidi pada kedua ujung daun pisang. Setelah semua adonan dibungkus memanjang seperti lontong, saatnya lompong sagu dipanggang. Setelah api panas, panggang setiap bungkus lompong sagu di atas api. Panggang lompong sagu hingga daun pisang sedikit gosong dan aroma pisang keluar. Kalau sudah seperti ini, lompong sagu siap untuk diangkat. Nah, inilah bentuk lompong sagu yang sudah dibuka dari bungkusnya. Warna kue yang kecoklatan dikarenakan bahan pemanis yang pakai adalah gula merah. Dan karena bahan dasarnya pisang, rasanya sudah pasti manis dan juga enak. Jika terlihat sekilas, bentuk lompong sagu ini mirip dengan pisang karamel. Namun yang membedakannya dari segi tekstur. Jika pisang karamel teksturnya crispy, lompong sagu memiliki tekstur lunak dan lembut saat Anda mencicipinya. Yummy deh pokoknya. Camilan satu ini merupakan kue yang legendaris untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Inilah kue pinukuik dari batang kapeh atau lebih dikenal batang kapas. Jika Anda ke Painan akan sulit menemukan pinukuik ini, karena toko yang menjual kue tradisional ini hanya ada di daerah Batang Kapas. Pinukuik Batang Kapeh berjarak kurang lebih 30 km dari kota Painan ke arah selatannya. Sahabat, untuk membuat pinukuik ini dia bahan yang diperlukan. Setelah semua bahan siap, saatnya untuk membuat adonan pinukuik, di mana tepung beras akan dicampur dengan semua bahan dari tape, pengembang kue, vanili, garam dan air kelapa. Aduk adonan hingga lembut. Setelah itu diamkan adonan selama 1 malam agar adonan sedikit mengembang dan lebih beraroma. Adonan yang telah didiamkan 1 malam lalu ditambahkan parutan kelapa. Aduk-aduk hingga rata dan adonan inilah yang siap untuk dipanggang. Di Batang Kapas ini pinukuik dipanggang dalam jumlah besar dan pembeli dapat langsung melihat proses pemanggangan. Tungku untuk memanggang pinukuik sebelumnya diusap dengan kain yang telah diberi mentega agar tidak lengket. Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan satu persatu. Tak perlu proses lama untuk memanggangnya. Pinukuik pun sudah bisa diangkat dan dinikmati. Harganya terbilang murah. Dengan Rp1.000 kita bisa mendapat 1 buah pinukuik yang lezat ini. Sahabat, tak ada yang tahu secara pasti asal-usul dari cemilan ini. Namun yang jelas dari segi bahasa dan juga bentuknya, pinukuik ini mirip dengan pancake yang merupakan penganan dari Eropa. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Rasa original dari pinukuik ini yaitu perpaduan rasa manis, gurih dengan aroma tape dan juga kelapa yang kuat saat Anda mencicipinya. Dijamin kurang kalau Anda cuma makan 1. Sahabat, kurang lengkap jika ke pesisir selatan tanpa menikmati keindahan landscape-nya yang menawarkan aktivitas seru. Langsung aja deh, yang paling terkenal di Painan yaitu aktivitas para layang di Bukit Langkisau. Ini adalah cara paling seru untuk menikmati keindahan alam Painan dari atas. Dengan ketinggian kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut, pengunjung dapat menikmati panorama alam kota Painan dan samudra lepas pantai Painan dari atas udara. Bukit Langkisau bisa disebut sebagai puncak terbaik untuk melihat keindahan Painan. Di bukit ini memang selalu dibuka bagi Anda yang ingin mencoba para layang sambil menikmati Painan dari ketinggian. Anda tidak perlu takut untuk mencoba para layang di sini. Karena dengan sistem tandem Anda akan dipandu dengan instruktur yang telah memiliki lisensi terbang nasional. Sebelum mencoba, instruktur akan memberikan penjelasan dan juga memakaikan kita full body harness, yaitu standar keselamatan saat terbang menggunakan para layang. Setelah semua persiapan selesai, saatnya untuk terbang. Dari sinilah Anda dapat menikmati pemandangan laut dan juga perbukitan yang indah. Dengan angin yang cukup, Anda akan bertahan di udara selama 3 hingga 4 menit. Namun jika saat angin bagus,
Anda mampu berada di udara puluhan menit hingga 1 jam. Para layang di Bukit Langkisau adalah pilihan terbaik karena memang selain pemandangan yang indah, medannya juga cocok bagi pemula yang ingin mencobanya. Di Bukit Langkisau sendiri sering diadakan kejuaraan para layang se-Indonesia. Untuk tahun ini, Bukit Langkisau akan menjadi seri penutup dalam rangkaian pagelaran turnamen para layang pada Oktober nanti. So, kalau Anda ingin melihat pilot-pilot para layang beraksi, datanglah pada bulan Oktober tahun ini. Belum puas bermain dengan para layang di Bukit Langkisau? Tenang, sahabat Ragam. Anda dapat menikmati keindahan pantai dan bermain water sport di Pulau Cingkuak. Terletak di kawasan wisata Painan yang letaknya tidak jauh dari pusat kota. Untuk menuju ke Pulau Cingkuak, Anda bisa naik boat dari Pantai Carocok. Dengan waktu tempuh sekitar 10 menit, Anda sudah sampai di Pulau Cingkuak. Di pulau ini memang dikhususkan untuk aktivitas olahraga air. Mulai dari jet ski, banana boat, donut boat, hingga crazy donut ada di sini. Berjalan menikmati keindahan Pulau Cingkuak pun tak kalah serunya. Berjalan melintasi pasir pantai yang lembut dan menikmati keindahan sore yang menawan sungguh menjadi pengalaman tersendiri. Bagi yang hobi berenang, maka Pulau Cingkuaklah yang menjadi target. Karena di sini pasirnya sangat putih bersih dan airnya sangat nyaman untuk berenang. Bagi yang ingin berfoto pre-wedding, pulau ini bisa dijadikan alternatif pilihan. Jika Anda sudah biasa dengan banana boat, Anda dapat mencoba wahana air seperti donut boat yang satu ini. Setelah mengenakan life jacket, Anda dapat menantang adrenalin Anda dengan menaiki donut boat ini. Anda akan berkeliling selama 10 menit dengan kecepatan tinggi dan Anda akan diputar-putar. Jika tidak berpegangan, Anda bisa saja terpental. Sahabat, tak hanya donut boat, Anda juga bisa menikmati wahana selanjutnya yaitu Crazy UFO. Wahana yang satu ini memiliki bentuk bulat dan kita akan duduk bersebelahan. Ada 2 rute yang ditawarkan, rute ekstrim dengan bermain-main di Pulau Cingkuak hingga Pantai Carocok, atau rute santai dengan mengelilingi Pulau Cingkuak dan diakhiri dengan putaran cepat sebelum berakhir di Pantai Cingkuak. Benar-benar aktivitas sore yang menarik, bukan? Nah, sahabat Ragam, jika Anda ingin menikmati keindahan bawah laut pesisir selatan yang menawan, Anda harus menyelam di kawasan Mandeh. Di sini ada spot diving yang menjadi rujukan tiap penyelam. Karena spot di Mandeh banyak dan memiliki karakter sendiri. Salah satu spot terbaiknya adalah Bulungan. Spot Bulungan adalah spot diving yang terbentuk karena karamnya kapal VOC yang bernama Bulungan. Inilah spot favorit penyelam untuk mencoba keahliannya dalam menyelam. Spot ini juga menjadi salah satu tempat untuk menguji para penyelam yang ingin mendapatkan lisensi. Untuk menuju spot Bulungan, perjalanan dimulai dari tempat pelelangan ikan carocok yang berada di Mandeh. Setelah loading barang, perahu pun berangkat menuju spot Bulungan. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk menuju titik sandar di spot Bulungan. Di rumah apung ini adalah titik sandar perahu sekaligus titik awal para penyelam untuk peregangan dan berkoordinasi saat berada di kapal Bulungan nanti. Setelah briefing dan doa bersama, penyelaman pun dimulai. Kami akan menyelam di bekas kapal VOC yang telah karam ini. Sekilas sejarah tentang kapal Bulungan ini terdampar di sini. Berawal dari perjalanan kapal Bulungan yang merupakan kapal angkut logistik dan orang VOC pada masanya. Saat melewati Teluk Mandeh ini, kapal ini dibom dan akhirnya karam di Teluk Mandeh. Sisa reruntuhan kapal ini pun masih terasa.
Terlihat beberapa jendela dan bagian kapal yang masih nampak. Dengan panjang kapal sekitar 60 meter dan tinggi 28 meter, memang tidak seluruh bagian dapat tereksplor. Namun keindahan yang tercipta dari kapal ini sangat nampak sekali. Beberapa biota laut bisa Anda temui di sini. Ada ikan karatang yang masih sejenis dari kerapu, namun memiliki ukuran lebih besar sekitar 1,5 meter. Ikan ini biasa terlihat di bagian dek kapal Belanda ini. Selain itu, Anda dapat melihat bagaimana penyu dengan tenang dan nyamannya tinggal di salah satu sudut kapal ini. Begitu besarnya kapal VOC ini membuat banyak biota laut yang menjadikan kapal ini sebagai rumahnya, tak terkecuali si mungil Nemo dan Batfish. Bagi penyelam yang suka akan eksplorasi, Anda dapat menyusuri bagian dek kapal dan beberapa ruangan dengan kehidupan yang telah dihuni oleh organisme baru. Benar-benar pengalaman yang tak akan Anda lupakan. Sungguh menarik, bukan? Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada yang menarik untuk Anda saksikan.